Dari semua kompetisi yang aku ikuti, yang paling membuatku bangga adalah None Cilik Jakarta 2024 yang meraih gelar None Cilik Jakarta. Karena Namiah bisa menunjukkan bahwa Namiah cinta Indonesia. Karakter yang menonjol dari seorang Namiah itu pemberani. Dia berani mencoba hal-hal baru yang belum pernah dia coba sama sekali. Contohnya pada saat Namiah usia 6 tahun, dia mengikuti kompetisi lomba mendongeng yang dia sendiri tidak tahu mendongeng itu seperti apa. Legenda Si Pitung mendengar berita tersebut yang mengambil keuntungan dengan cara memihak Belanda menjadi tidak tentram. Hai Bunda, namaku Namiah Salsabila Fajrin. Umurku 9 tahun. Aku pernah mengikuti kompetisi None Cilik Jakarta 2024. Aku pernah mengikuti kompetisi lomba mendongeng. Legenda Si Pitung meraih juara 3. Lomba storytelling LRT Jabodetabek meraih juara 2. Lomba menari Piala Wali Kota Bekasi meraih juara 2. Kompetisi Olimpiade Matematika International Kanggoro Mathematics Competition meraih medali silver. Dari semua kompetisi yang aku ikuti, yang paling membuatku bangga adalah None Cilik Jakarta 2024 yang meraih gelar None Cilik Jakarta. Karena Namiah bisa menunjukkan bahwa Namiah cinta Indonesia. Waktu itu aku melihat ada temanku yang mengikuti lomba None Cilik Jakarta 2023. Aku pun jadi pengen ikutan dan ada kesempatan pada tahun 2024 ini karena ada seseorang yang menginfokan kalau ada lomba None Cilik Jakarta 2024. Awalnya sempat ragu karena nggak punya kostum, nggak punya baju. Tapi karena dukungan orang tua, jadi sewa kostum atau baju adat. Sana Namiah disuruh untuk unjuk bakat atau untuk menunjukkan bakatnya. Lalu Namiah ditanya-tanya, Namiah sedang pakai baju apa ini? Lalu ada apa yang akan Namiah lakukan setelah menjadi None Cilik Jakarta 2024. Namiah agak deg-degan, tapi Namiah bisa mengatasinya. Setelah menyandang gelar None Cilik Jakarta, Namiah berjanji akan melestarikan budaya Betawi melalui tariannya seperti tari ondel-ondel, tari kicir-kicir, dan lain-lain. Lalu dongengnya seperti legenda Si Pitung, legenda Pancoran, dan lain-lain. Lalu dari kulinernya seperti soto Betawi, dodol Betawi, kerak telur, selendang mayang, dan lain-lain. Saat itu Namiah unjuk bakatnya dengan mendongeng legenda Si Pitung. Legenda Si Pitung. Mendengar berita tersebut, para tuan tanah dan orang-orang jahat yang mengambil keuntungan dengan cara memihak Belanda menjadi tidak tentram. Penguasa penjajah Batavia pun
menyuruh orang-orang untuk menangkap si pitung. Bagi siapapun yang bisa menangkap si pitung dan membawanya kemari akan... Menurut saya, Namia adalah anak yang cerdas, pintar, dia memiliki keingintahuan yang sangat besar. Keingintahuan dia yang besar tersebut dia cari lewat buku-buku yang dia baca. Karakter yang menonjol dari seorang Namia itu pemberani. Dia berani mencoba hal-hal baru yang belum pernah dia coba sama sekali. Dan langsung mengikuti kompetisi dengan latihan-latihan yang dia lakukan secara otodidak. Contohnya pada saat Namia usia 6 tahun, dia mengikuti kompetisi lomba mendongeng yang dia sendiri tidak tahu mendongeng itu seperti apa. Tapi karena dia ingin mencobanya, dia mengikuti dengan cara mencari dari YouTube apa sih dongeng itu. Lalu dia berlatih dan mengikuti kompetisi tersebut. Dan alhamdulillah dia mendapatkan juara di kompetisi itu. Awalnya aku membaca buku mulai dari usia 4 tahun. Aku suka membaca buku karena dapat menambah wawasan, juga seru dan dapat mengelilingi dunia. Dari semua buku yang paling disukai adalah buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela yang ditulis oleh Tetsuko Kuroyanagi, penerbit Gramedia. Karena dari situ Namia bisa mengetahui kalau bagaimana sifat menjadi guru yang baik, serta bahwa Toto-chan bersekolah di sekolah yang unik. Bentuk sekolahnya seperti kereta api, jadi seperti bisa berjalan-jalan gitu. Buku Toto-chan menceritakan tentang Toto-chan, gadis cilik yang kelihatan nakal di mata gurunya. Lalu dia dikeluarkan dan dimasukkan ke sebuah sekolah lain bernama Tomoe Gakuen. Di sana sifat Toto-chan berubah. Dia bisa mempelajari banyak hal selain tentang matematika, kimia, fisika. Dia juga belajar tentang persahabatan. Bayi laki-laki bernama Joko Kendil. Kendil berarti periuk nasi. Mengapa bayi itu bernama Namia? Awal suka dongeng diawali dari saya yang sering membacakan buku-buku cerita bergambar kepadanya saat dia masih berusia 2 tahun. Setelah dia bisa membaca, Namia membaca buku-bukunya sendiri, itu di usia 5 tahun. Pada saat itu Namia mulai suka berdongeng dan menceritakan kembali apa yang dia baca. Pada saat ada kompetisi, dia berusaha lagi bagaimana caranya menceritakan dengan baik sehingga pesan yang disampaikan dari buku yang dia baca itu tersampaikan. Dan awal Namia menyukai menari adalah ketika dia ada kegiatan di sekolahnya. Pada saat di sekolah dia ada guru tari dan itu yang membuat dia berkesan karena tarian-tarian yang diajarkan oleh guru tarinya tarian-tarian tradisional yang memang sulit dia lakukan, tapi dia sangat karena mencintai awalnya dari buku-buku yang dia baca adalah Nusantara, jadi cocok untuk diri dia yang menyukai Nusantara. Jadi tari-tarian yang dia lakukan adalah tari-tari tradisional yang dia memang suka dan dia memiliki keingintahuan terhadap tradisi-tradisi di Indonesia. Kalau nari Nusantara mulai dari kelas 1 SD. Waktu itu ada ekstrakurikuler dan dimasukin lomba-lomba oleh kakak pelatih. Biasanya aku latihan menari sepulang sekolah dari jam 11 sampai jam setengah 1.
Dari semua tarian Nusantara, Namiah paling suka tari tortor dari Sumatera Utara karena daerah asalnya adalah tempat kelahiran ayah saya. Dan tari tortor menunjukkan komunikasi serta memiliki gerakan yang unik dan khas. Pertama kali Namiah ikut lomba di usia 6 tahun, saat dimana pandemi tahun 2020. Karena keterbatasan akses keluar, untuk menghindari rasa bosan, akhirnya kami mencari aktivitas yang bisa membuat dia ada aktivitasnya, yaitu salah satunya adalah mencari kompetisi apa nih, salah satunya adalah dongeng yang pertama kali dia lakukan. Dari dongeng itu akhirnya berlanjut karena keinginan dia sendiri dan keberanian dia. Saya sebagai orang tua, saya dan suami saya berusaha mendukung Namiah. Salah satunya adalah mengikutsertakan Namiah melalui kompetisi. Jadi kami memfasilitasi adanya kompetisi, misalkan menanyakan kepada Namiah apakah dari diri dia sendiri memang mau mengikutinya. Seandainya dia memang dari diri dia mau, maka kita memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan apa saja buat Namiah untuk melatih keingintahuannya. Contohnya misalkan ketika dia menari, dia harus punya guru tari yang dia dengan adanya guru kita bisa berkembang dan terlatih dengan baik. Kalau saya sebagai seorang ibu, untuk mendukung Namiah dalam kompetisi, saya berusaha untuk bertanya kepada Namiah sendiri, apakah kompetisi ini memang ingin dia lakukan dan tujuannya apa dia mau mengikuti kompetisi ini. Setelah itu saya akan evaluasi persiapan yang dia lakukan. Setelah evaluasi, saya pastikan bahwa dia juga harus memiliki kritis. Jadi dia akan mengevaluasi juga pada saat kompetisi berlangsung apa saja nanti yang memang menjadi kekurangan dia dan kelebihannya dia sebagai kekuatan dia untuk terus berkembang. Namiah mengikuti banyak lomba karena Namiah ingin membanggakan orang tua dan guru Namiah serta membuat teman-teman Namiah di sekolah terinspirasi dari Namiah. Namiah pernah kalah dalam mengikuti lomba. Namiah merasa sedih, kecewa, pengen menang. Tapi karena terus belajar dan berlatih, Namiah bisa mengatasinya. Kalau untuk kalah pasti banyak Namiah mengikuti perlombaan dia kalah. Tapi setiap kalah pasti kita akan selalu bilang tidak apa gitu, dan kita support dia dengan memeluk dia, terus bertanya kepada dia, mendengarkan apa perasaan dia gitu, dan apa yang ingin dia ceritakan, pasti seperti itu. Dan kita menyemangatinya dengan cara semuanya akan baik-baik aja, dan kekalahan itu bukan berarti sesuatu yang membuat kita harus menyerah. Justru kekalahan itu yang membuat kita motivasi buat kita buat terus lanjut berkembang. Aku bisa meraih prestasi karena dukungan dari kedua orang tuaku. Walaupun kalah, mereka tetap menyemangatiku agar terus belajar dan berlatih. Orang tuaku mendukung Namiah dengan cara memberikan kata-kata motivasi untuk menyemangati Namiah. Kata-kata motivasi yang diberikan oleh orang tua Namiah yang Namiah ingat adalah seringlah belajar dan berlatih agar menjadi anak yang hebat. Jangan pernah bermalas-malasan. Kedekatan Namiah dengan ayahnya sangat dekat. Namiah dan ayahnya memiliki bonding yang sangat dekat. Memang saat Namiah
sedang sakit atau dia memiliki keperluannya, ayahnya pasti selalu siaga berada di sisinya pada saat diperlukan. Jadi sangat dekat ayahnya dengan Namia. Keterlibatan ayah Namia pada lomba-lomba yang Namia ikuti, dia sangat prefer, termasuk selain dari perencanaan apa saja yang dibutuhkan untuk berlatih, pada saat kompetisinya pun dia siap untuk mengantarkan Namia dan berusaha bahwa saya ada di sebelahnya Namia. Selain menari daerah dan membaca buku, Namia mempunyai hobi lain, yaitu menggambar, mendongeng, dan matematika. Selain dongeng dan tari, Namia juga menyukai menulis dari buku-buku yang dia baca. Karena banyak membaca, akhirnya dia tuangkan juga dengan menulis, jadi sama literasi juga. Selain itu juga dia suka menggambar. Gambar-gambar yang dia buat, walaupun masih harus belajar lagi, tapi karena dia suka, dia banyak berlatih pada gambar dan juga menulis. Namia ingin menjadi seorang guru yang mengajarkan sastra dan budaya kepada anak-anak muridnya. Namia ingin tumbuh besar menjadi anak yang hebat, bisa menginspirasi dan membanggakan semua orang yang Namia sayangi. Sebagai seorang bunda, saya berharap Namia tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang selalu bergantung pada Tuhannya, selalu ingin berkembang dan terus membaca, terus memiliki kebaikan dan selalu memberikan kebaikan buat orang sekitarnya. Value hidup yang selalu tanamkan kepada Namia itu dari namanya dia sendiri, Namia Salsabila. Saya memberikan nama Namia yang berarti sempurna dari fisik, akhlak dan juga akal. Dan selain itu juga Salsabila yang artinya mata air. Selain dia memiliki kesempurnaan, dia juga harus memiliki manfaat untuk sekitarnya. Itu value dari nama dia. Dan itu juga yang saya tanamkan pada Namia sejak kecil. Tips dari Namia untuk teman-teman yang ingin berprestasi adalah jangan lupa untuk sering belajar dan membaca buku serta berlatih. Jangan lupa juga untuk berprestasi dan menunjukkan karya kita kepada dunia. Tips untuk bunda-bunda yang ingin mendukung anaknya untuk tetap berprestasi adalah tetap semangat, yakin bahwa semua anak itu unik, kita terima anak kita dengan segala kesempurnaannya, tetap motivasi dan selalu berada di sisinya.